Nggak perlu jadi pelaku kekerasan, tapi begitu dia sudah adabnya, tindak tanduknya, pikirannya sudah tidak lagi sesuai dengan syarat seorang presiden atau wakil presiden dan janji dan sumpah jabatannya, dia bisa kena pasal pemakzulan. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibrannya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Jadi sudah ada nih nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufu Fafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf terlambat karena sedang launching hasil penelitian dari tadi pagi dan baru selesai. Judul penelitiannya cukup menarik, mudah-mudahan nanti juga bisa baca. Judulnya Jokowi Prabowo Incorporated. Titik 2, kecurangan pilkada rasa pilpres, kurang lebih begitu ya. Itu yang tepuk tangan belum baca sudah tepuk tangan. Bisa diakses di mana itu? Berarti sudah tahu isinya. Tolong linknya di share nanti. Nanti saya share insya Allah. Itu ada 2 penelitian soal kerjaan-kerjaan kecurangan selama pilkada ini dan juga soal politik gentong babi. Nah, penelitian soal gentong babi agak panjang, nanti silakan dinikmati betapa menderitanya berdemokrasi di Republik kita. Salah satu yang menarik, Bang Dedi, ternyata menjelang pilkada ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang bansos selama pilkada tanggal 13 kemarin. Keluar bentuknya surat edaran, padahal perintah Mahkamah Konstitusi itu peraturan. Tapi keluar surat edaran pun tetap melanggar, nah, itu hebatnya. Jadi surat edarannya untuk apa gitu ya. Nah, kekacauan ini sebenarnya mengikuti kekacauan di Pilpres kemarin yang luar biasa, tidak sekedar kecurangan pemilunya yang luar biasa, tetapi bagaimana manipulasi yang diciptakan oleh sebuah keluarga dengan anak keturunannya agar bisa bertarung dan bisa memenangkan pemilu secara curang. Hanya saja sayang forum sebanyak ini dan saya pikir sebagian besar aktivis masih menggunakan judulnya tanda tanya gitu ya. Dapatkah Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Jawaban hukumnya bisa dapat, bisa tidak gitu ya. Saya pikir judulnya adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya sih. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya 2 alur. 1, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya. Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap, ya,
dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran dengan akun yang diduga Fufu Fafa dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran, ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Di dalam pasal 169 itu ada syarat seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang Ibu Bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini. Seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat dimakzulkan jika dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan. Ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya? Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tetapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi Undang-Undang Dasar ini dan Undang-Undang Pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibrannya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut, semestinya dia mengatakan saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Sebagai wakil presiden dan berbagai para pendukungnya, sama sekali tidak ada terbersit ya, untuk membuktikan sebaliknya. Jadi sudah ada nih nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufu Fafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Nah, timbul pertanyaan besar, bagaimana membongkar kebenaran ini? Yang saya paham dengan Mbak Bibip adalah prosedur hukum. Harus ada upaya pembuktian. Ya. Nanti langkahnya bisa sangat politis, tapi yang kami paham adalah prosedur hukum. Kalau kemudian gejolak politik di parlemen sudah didominasi oleh lawan-lawannya Bang Deddy, pilihannya menurut saya adalah publik luas menempuh jalur hukum dengan mengeluarkan catatan publik soal akun ini dan apakah dia sudah terpenuhi ya unsur-unsur telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh konstitusi, dibuat, ditulis ya, dan kita serahkan ke Bang Deddy. Jadi kita buat nih, tulis dengan benar bahwa ini ada pembuktiannya. Nanti Bang Roy Suryo ya, Pak Roy Suryo nanti menjelaskan secara teknologinya, kita tulis argumentasinya, nanti rame-rame kita serahkan ke parlemen. Nah, kita tunggu apakah gerakan parlemen akan berlanjut dengan gerakan publik, itu lain lagi. Tapi kalau gerakan parlemen harus berlanjut di parlemen untuk kemudian dihantar ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya penting. Kenapa penting? Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya,
forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Jadi penting juga tuh Bang Deddy, selain memastikan publik juga menekankan ini untuk disuarakan lebih besar gaungnya, juga parlemen memastikan ada upaya secara parlemen bahwa bukti-bukti ini harus diselidiki oleh parlemen dan nanti akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah? Dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan terpakai. Ya, sekaligus menarik ya, apakah Uncle Usman akan terlibat lagi atau tidak terlibat? Pertimbangan Uncle Usman ini penting untuk menarik gejolak publik, Bang Deddy, karena keterlibatan Uncle Usman meloloskan keponakannya itu memancing gaung publik untuk bersatu. Ya, makasih juga ke Uncle Usman itu. Publik tiba-tiba bergerak, tidak diam, ya, mempermasalahkan itu. Siapa tahu kalau perkara ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Uncle Usman kan bingung ya, mau bela ponakan, sudah kadung ketahuan gitu ya, atau kalau mundur nanti keponakannya bisa diimpeach. Menarik juga bagi saya kalau kasus ini sampai ke MK. Kita lihat sejauh mana dominasi keluarga ini. Nah, ini catatan penting. Besok pagi super penting bagi publik. Kenapa super penting? Karena besok pagi akan memperlihatkan apakah dominasi dinasti Mulyono masih bisa mengendalikan berbagai permainan politik atau tidak. Ngaku-ngakunya sudah ada 80 calon kepala daerah meminta support dari dia. Kalau data yang kami telusuri, hanya 20 saja. Kalau bisa 20-20-nya pastikan kalah. Karena itu akan membantu Pak Prabowo percaya diri bahwa dia adalah presiden. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa percaya diri bahwa dia presiden. Dia akan merasa dia jadi presiden karena pertolongan Mulyono. Saya juga heran, walaupun pertemuan di luar negeri kemarin sangat penting ya, ada OPEC, ada COP dan segala macam gitu ya, yang sangat penting untuk dihadiri seorang presiden. Tapi kemarin itu seolah-olah memberi panggung bagi presiden lalu dan anak presiden untuk kemana-mana. Salah satu kebohongan anak presiden yang menurut saya menarik sebagai sesuatu yang kita telusuri, jangan-jangan memang Pak Prabowo ini belum merasa dirinya sebagai presiden, adalah ketika pernyataan dari Mas Gibran yang mengatakan segala program adalah program presiden. Nah, presiden yang mana belum tahu kita. Dia bilang begitu, bahwa kita akan menjalankan program presiden. Tapi yang dia launching adalah lapor wakil presiden. Kalau dia betul-betul mau mensupport presiden, mensupport Pak Prabowo, mestinya yang dia launching adalah lapor presiden. Jadi jangan-jangan bahasa bahwa segala program adalah program presiden, saya tegak lurus kepada presiden, saya akan dukung presiden. Di balik itu dia sibuk mempersiapkan kampanye menuju 2029. Kalau dia sedang mempersiapkan itu, yang menderita bukan hanya Bang Deddy Sitorus, kita semua juga ikut menderita. Jadi bagi saya kesalahan konstitusional yang dia lakukan dengan menunjuk, saya menderitanya selama dia memerintah. Nyepokin dulu kerja saya. Mulai ada pengakuan-pengakuan dosa. Saya pikir ya, ini penting bagi kita untuk memastikan penegakan apa yang diatur di konstitusi betul-betul bisa berjalan dengan fair. Kalau tidak, selama-lamanya pasal ini hanya akan jadi kuburan saja. Percuma tuh Pak Said Didu, percuma tuh Bang Deddy Sitorus, percuma Bang Roy Suryo, apalagi Mbak Bibip lebih percuma lagi buat film gitu ya.
Bang Eros Jarot dan lain-lain. Percuma ibu bapak sekalian bicara soal negara hukum, negara konstitusional, karena di depan kita ada pelanggaran konstitusional dan ini kita diamkan saja, tidak ada gerakan simultan dari publik untuk memastikan konstitusi kita ditegakkan. Bukan kehendak rakyat yang namanya keluarga Mulyono. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bung Ferry. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Mas Lukas tadi, saya kira ada 4 hal yang ingin saya bicarakan ya. Yang pertama, aspek hukumnya Fufu Fafa. Kedua, aspek hukumnya bapaknya. Dan yang ketiga nanti saya kasih kerangka sedikit soal negara hukum. Dan yang keempat nanti saya kasih yang agak di luar hukum tapi membuat kita agak kesulitan bergerak. Nah, jadi pertama, aspek hukum Fufu Fafa. Jadi kalau persoalannya tadi sudah diurai dengan sangat baik ya. Jadi saya nggak akan mengulang. Tadi sudah banyak sekali yang ditampilkan, semua bukti dan lain sebagainya. Dan saya setuju dengan Mas Dedi bahwa pasti Pak Prabowo bukannya nggak tahu. Ya nggak mungkin lah. Kan semua aparat negara itu lapornya kepada presiden pada akhirnya. Dan sebelum itu pun kita semua paham bahwa tangan-tangan dan jaringannya Pak Prabowo juga sangat kuat. Pun sebelum jadi presiden. Jadi kalau dia nggak tahu ya nggak mungkin. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa sampai sekarang dan sampai pelantikan belum ada tindakan apapun dari kekuasaan itu sendiri. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin membahasnya pertama-tama dari aspek timeline dulu deh. Dan kita semua tahu Pilkada ini juga luar biasa, nggak kaleng-kaleng. Ini semua, maksud saya, pilkada serentak yang luar biasa banyak. Dan sangat kelihatan tuh, antara yang didukung oleh kekuasaan, bahkan kalau saya hobinya sambil jogging tuh dengerin bocor alus ya. Jadi saya denger bocor alus yang Sabtu kemarin tuh, ada acara di mana ada yang ke Solo lah gitu, berkonsultasi. Dan kemudian setelah itu sampai ada yang sudah beredar ya suratnya. Surat, bayangkan sudah nggak malu-malu bahkan untuk mengeluarkan surat resmi pakai kop, walaupun kopnya bukan gambar Garuda tapi nama. Tapi kan artinya ada yang memang sedang betul-betul dipertaruhkan paling tidak sampai besok. Atau sampai semua kepala daerah selesai urusannya bahkan di Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa nanti ada sengketa pilkada kan segala macam. Nah, jadi itu satu ya timeline pertama. Timeline 1B-nya adalah kalau kita semua melihat, kita selalu ngitung 100 hari, 100 hari, 100 hari. 100 harinya Ibu dan Bapak sekalian dan kawan-kawan, kita harus hitung dengan memperhitungkan pilkada, tapi juga dengan memperhitungkan aspek-aspek lainnya untuk menjaga supaya ada kestabilan politik. Paling tidak di mata pemerintah yang sekarang. Kestabilan politik ini kelihatan sekali mau dijaga dengan rapi. Kita tahu sekarang ada kantor komunikasi presiden yang lebih rapi dengan segala macam ininya ya, jajarannya kita semua tahu. Banyak kawan-kawan kita juga di situ. Jadi ingin dijaga betul dan teman-teman dan Ibu Bapak ingat bahwa ada laporan juga bahwa ada permintaan misalnya kepada Komnas HAM, paling tidak itulah yang diberitakan oleh Tempo, meminta supaya kasusnya Cak Munir itu jangan diapa-apain dulu paling tidak sampai 100 hari. Jadi mau dijaga betul kestabilan politik dalam tanda kutip. Nah, jadi itu yang harus kita baca untuk menjawab pertanyaan, apakah nanti akan ada sesuatu setelah 100 hari? Itu satu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah sesuatu itu apa? Nah, jadi yang dipaparkan oleh Mas Roy tadi, sebenarnya saya mau bilang kita jangan berharap sama pidana, Mas Lukas. Karena kalau pidana kita mau pakai apa? Pasal apa? Penghinaan presiden. Pembuktiannya luar biasa. Ibu Bapak ngomong-ngomong soal itu ya, saya tuh baca putusannya Bawaslu ketawa tuh yang apa tuh bikin video tuh katanya nggak bisa kena karena kalau dibuatnya videonya hari Minggu katanya gitu ya.
Artinya presidennya lagi nggak jadi presiden. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau gitu kita hina-hina aja yuk. Kasarnya gitu ya, kita hina-hina aja yuk, pasal penghinaan presiden nggak bisa kena ke kita kalau hari Minggu, karena hari Minggu dia bukan presiden. Maksudnya itu logikanya ngaco ya. Tentu saja saya nggak menyuruh orang menghina presiden, tapi logika itu kan ngaco gitu. Jadi itu ya Ibu dan Bapak, saya agak melenceng dikit karena saya kesel lihat putusan itu. Nah tapi begini. Tapi begini, jadi pasal pidana menurut saya akan sangat susah untuk kita masukkan. Pasal penghinaan presiden nanti kita harus berdebat di persoalan teknisnya. Tapi ada satu sebenarnya yang membutuhkan proses politik. Jadi dia hukum dan politik berkelindan, yaitu pasal pemakzulan. Pasal pemakzulan, Ibu dan Bapak, saya sebenarnya ada satu bahan lama yang tadi saya screenshot aja, nggak usah dibagi, nggak apa-apa. Saya bacakan aja ya pasalnya ya. Ada pasal 7B dalam konstitusi kita yang bilang bahwa, saya bacakan aja ya Ibu Bapak ya. Pasal 7B ini bilang bahwa 7A-nya dulu, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan. Presiden dan atau, bukan hanya presiden, tapi juga wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR karena melakukan apa sajakah itu. Nah ini yang menarik, pasalnya bilang bahwa saya agak ini nih ngelihatnya nih karena saya screenshot. Intinya adalah salah satu alasan untuk pemakzulan adalah perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Jadi bukan hanya tindak pidana korupsi, kemudian kan ada pengkhianatan kepada negara, tapi juga perbuatan tercela Ibu dan Bapak sekalian. Nah, perbuatan tercela ini kalau kita lihat modelnya di Amerika Serikat, ini yang namanya misdemeanor. Jadi yang kecil-kecil. Kenapa perbuatan tercela masuk? Logikanya adalah persis seperti hal-hal yang sekarang ini kita hadapi. Nggak perlu jadi koruptor. Jangan sampai lah ya. Nggak perlu jadi pelaku kekerasan, tapi begitu dia sudah adabnya, tindak tanduknya, pikirannya sudah tidak lagi sesuai dengan syarat seorang presiden atau wakil presiden dan janji dan sumpah jabatannya, dia bisa kena pasal pemakzulan. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan ke situ ketimbang pasal-pasal pidana. Karena kalau pasal pidana nanti kita akan ribet lagi dengan persoalan-persoalan teknisnya, terutama ini adalah pejabat negara. Ibu dan Bapak tahu kalau pejabat negara itu artinya juga secara pelaporannya misalnya ke polisi. Misalnya ke polisi ya, kalau pasal biasa penghinaan presiden atau undang-undang ITE dan lain sebagainya, kita kan kalau lapor ke polisi. Biasanya kita pakai aja kasusnya Haris dan Fathia karena semua orang kayaknya tahu. Haris dan Fathia maupun Pak Luhut dua-duanya melapor ke polisi. Tapi mana yang diproses? Laporannya Pak Luhut lah. Jadi bisa diduga kalau kita melapor dengan undang-undang ITE atau undang-undang KUHP, kita nggak akan direken Ibu dan Bapak sekalian. Perlu saya ingatkan bahkan nih ya, Fufu-Fafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu luas banget memang. Bill Gates, nah Ibu dan Bapak tahu Bill Gates, ingat ya Bill Gates ya. Kasusnya kan sebenarnya ini ya, kekerasan seksual, tindakan cabul ya kan. Monica Lewinsky, pasti masih ingat. Kok Bill Gates sih? Bill Clinton maksud saya, sama-sama Bill soalnya. Sorry. Maksud saya tentu saja Bill Clinton. Ada ya. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak. Yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufu-Fafa. Yang kedua, PR dari Mas Lukas adalah
bapaknya. Nah, kalau bapaknya saya kira saya sudah banyak ya, dan sekarang persoalannya gini. Tentu saja kita tidak lagi bisa pakai pasal 7A itu karena Jokowi bukan lagi presiden. Nah, tapi saya harus bilang, kalau dia sudah tidak lagi jadi presiden, maka sesungguhnya hukum pidana maupun perdata bisa berlaku terhadap seseorang siapapun dia. Ibu dan Bapak jangan pernah lupa bahwa Soeharto sebenarnya perdata dia 1 kalah, Yayasan Super Semar 1 kalah. Pidananya sebenarnya jalan, tapi di stop waktu itu oleh Jaksa Agung. Nah, jadi ada kunci di situ Jaksa Agung. Tapi jangan lupa bagaimana kita bisa membongkar kelindahan ini, karena Jaksa Agung adalah anggota kabinet, dipilihnya oleh presiden yang baru tentu saja. Nah, jadi ini mungkin barangkali sesuatu aspek politik yang nanti oleh para narasumber yang lain bisa digali lebih lanjut. Nah, sorry saya kelupaan. Untuk Fufu Fafa tadi tantangannya adalah prosedur. Karena tadi 7A ya alasannya perbuatan tercela. Prosedurnya adalah DPR harus bersepakat dulu 8 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Itu aja udah menantang pasti. Nanti Bang Deddy saya kira harus mengulasnya ini. Sangat-sangat menantang pasti. Kalau DPR sudah setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR, kemudian DPR bikin sidang MPR, berarti DPR-nya sekarang plus DPD. 2/3 harus setuju untuk memakzulkan. Nah, jadi tantangan politiknya luar biasa besar. Tapi saya taruh aja dulu di atas meja, nanti kita diskusikan. Karena menurut saya barangkali ini juga sesuatu yang harus kita olah, bukan hanya politik formal. Tapi masuk saya poin yang berikutnya. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya buat kita ke depannya. Dan yang terakhir, tadi saya poin terakhir gini. Masalahnya adalah kalau Milan Kundera sering banget sudah dikutip ya, udah agak-agak ini ya, udah agak terlalu pasaran barangkali dikutip, tapi tetap relevan. Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. Nah, yang saya khawatirkan Ibu dan Bapak sekalian, secara hukum sulit, secara politik yang saya khawatirkan kalau hal ini tidak kita narasikan terus-menerus, ini akan tenggelam. Bukan hanya secara hukum, di media sosial sampai udah ada yang nyela-nyela, oh Fufu Fafa itu Roy Suryo gitu kan. Itu kecil-kecil Ibu dan Bapak, tapi nanti kita bisa tanya lagi sama Mas Roy, bagaimana peternakan buzzer itu jalan terus. Barangkali di sini juga ada. Nah, tapi saya nggak soal kalau pada kita, saya kira kita semua udah biasa dengan itu. Persoalannya adalah sebagai bangsa. Kalau adik-adik kita, anak-anak kita, cucu kita sampai 10-20 tahun kemudian selalu percaya bahwa kekuasaan tidak bisa diawasi, tidak bisa kena akibat hukum dan politik, bangsa ini lama-lama tidak akan bisa punya negara hukum. Dan buat saya itu yang paling berbahaya.